Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kedinasan.id, kembali lagi dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak Aci. Kakak adalah founder dari kedinasan.id. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan tips dan trik lulus tes Polstat STS part 1. Jadi nanti kakak akan bagi ya menjadi beberapa part ke depannya. Untuk pada part 1 ini, kita dimulai dari hal-hal kecil dulu, bagaimana tips dan trik lulus Polstat STS. Oh iya, untuk lebih tahu lagi bahwa kakak ini juga alumni STS tahun 2017. Pada tahun 2017 itu namanya masih STS. Kalau sekarang kan Polstat STS. Kemudian kakak dari jurusan komputasi statistik. Pasti teman-teman juga sudah nggak asing ya dengan jurusan-jurusan di Polstat STS, sudah baca-baca. Kemudian kakak ditempatkan di BPS Pusat, BPS Indonesia seperti itu, yang terletak di Jakarta. Oke, langsung saja kita masuk tips trik part 1 ini. Nah, apa saja sih tips dan trik yang bisa kakak berikan? Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, jadi benar-benar sudah kakak buktikan bahwa ini membawa kakak untuk lolos di STS seperti itu. Yang pertama adalah niat teman-teman. Pertama dan paling utama adalah teman-teman harus punya niat. Apa sih niat teman-teman untuk masuk ke Polstat STS? Apa sih niat teman-teman untuk dapat diterima di Polstat STS? Teman-teman harus cari alasannya. Apa niatnya seperti itu? Kalau niat untuk kuliah gratis, niat untuk setelah kuliah bisa jadi PNS, ya udah itu sudah menjadi niat teman-teman bahwa ingin kuliah gratis, ingin dapat kerja setelah kuliah seperti itu, lulus kuliah. Nah, itu teman-teman harus punya niat. Kalau, wah aku daftar STIS hanya untuk coba-cobalah, siapa tahu beruntung. Nah, itu niatnya harus diluruskan teman-teman. Jadi memang niat ini menjadi dorongan yang sangat besar untuk teman-teman bisa diterima di STS. Jadi, pertama adalah cari niatnya teman-teman untuk masuk STS. Niat teman-teman masuk STS itu apa? Seperti itu. Teman-teman harus tuliskan. Kalau perlu dituliskan deh. Misal dituliskan di, kalau sekarang zaman gadget ya, tuliskan di gadget niatnya apa. Seperti itu. Terus kemudian kalau bisa di kertas, terus dipasang di kamar. Saya niat STS. Saya niat untuk kuliah di STS karena yang pertama kuliah gratis seperti itu, kemudian dan seterusnya. Yang kedua adalah restu orang tua teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman pribadi lagi teman-teman, bahwa kakak sendiri kuliah di STS itu berdasarkan dari keinginan orang tua. Seperti itu. Dulu kakak sudah pernah kuliah 1 tahun sebelumnya di salah satu universitas di Jawa Tengah. Kemudian orang tua gini, coba kamu cari kuliah yang gratis seperti itu dan tidak memberatkan orang tua. Kemudian setelah lulusnya kamu bisa langsung kerja. Nah, dari restu orang tua, ketika orang tua sudah berucap seperti itu salah satu tanda restu orang tua untuk masuk Polstat STIS seperti teman-teman. Jadi teman-teman harus minta restu ke orang tua. Kalau memang orang tua yang sudah bilang kamu cobalah masuk ke Polsat STS. Nah, itu teman-teman harus sadari bahwa itu sudah salah satu restu dari orang tua. Itu penting banget ya, teman-teman. Kalau yang memang kepengin dari diri sendiri, harus izin ke orang tua juga. Pak, Bu, saya pengen ke Polsat STS, tolong didoakan, tolong didukung, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jaga kesehatan, teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman pribadi juga, teman-teman. Jadi, waktu itu, kakak dengan teman-teman itu banyak yang ingin mendaftar Polstat STIS begitu. Ada salah satu teman kakak yang memang hebat sekali belajarnya. Maksudnya beliau itu sangat pintar dan belajarnya itu wah luar biasa teman-teman. Namun karena memang terlalu terforsir belajar seperti itu, menjelang beberapa hari menjelang sebelum tes STIS, teman kakak itu ada jatuh sakit seperti itu dan itu langsung membuat drop semuanya. Jadi ketika mental waktu itu sakit dan harus dirawat, itu segala persiapannya yang beratnya sudah belajar, sudah mati-matian belajar, itu akan sia-sia seperti itu teman. Dan tidak bisa mengikuti ujian SPMB-nya seperti itu. Jadi itu ibaratnya bisa disebut kalah sebelum bertarung. Jadi teman-teman harus jaga kesehatannya. Ini salah satu faktor yang paling pokok ketika mendaftar STIS. Jadi jangan mentang-mentang yang penting belajar, aku yang penting belajar. Nah, ingat ketika kebanyakan belajar, waktu tidur untuk kurang, makan tidak terjaga, justru akan berakibat fatal. Seperti yang tadi pengalaman yang
teman kakak lalui seperti itu ya. Apalagi dengan kondisi seperti ini ya teman-teman, harus seimbang antara belajar dengan menjaga kesehatan. Kemudian yang terakhir, perhatikan persyaratan administrasi pendaftaran Polsat STS. Nah, ini penting sekali. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, ini pendaftaran ya. Jadi ketika ada persyaratan pendaftaran atau tata cara pendaftaran, teman-teman harus baca dan pahami semuanya. Detil per detilnya, poin per poinnya. Jadi ketika misal pendaftaran paling akhir itu tanggal 23 Juni, ya teman-teman harus taati itu. Teman-teman sudah nggak akan bisa mendaftar ketika 24 Juni. Dan jangan pernah menunda-nunda, besok aja mendaftarnya, besok aja mendaftarnya. Ingat teman-teman, ketika menjelang akhir penutupan itu biasanya pendaftar akan membludak dan itu bisa aja mempengaruhi sistemnya. Jadi mungkin nanti ada gangguan atau seperti apa. Ketika contoh, bisa saja nanti ketika hari terakhir itu trafficnya tinggi atau yang pendaftar tinggi, sulit untuk masuk, sulit untuk mendaftar, akhirnya sampai lewat jam 23.59 atau waktu yang sudah ditentukan, teman-teman belum bisa mendaftar. Jadi itu kan ibaratnya kalah sebelum daftar seperti itu. Jadi teman-teman, itu karena kelalaian teman-teman sendiri. Jadi baca baik poin per poin, persyaratannya itu apa. Contoh lagi misal kayak foto itu harus persyaratannya gini. Ya teman-teman harus memperhatikan dan harus disesuaikan seperti itu. Oh, tapi nggak punya foto. Nah, ini salah satu yang harus dihindari teman-teman. Jadi memang kan teman-teman ketika kuliah di Polsat STIS, di mana itu adalah di bawah pemerintahan, teman-teman harus siap mematuhi semua peraturan yang ada di pemerintahan, seperti itu kan. Makanya sebelum pendaftaran, selama kuliah nanti, dan setelah lulus nanti, itu memang kita sudah dididik untuk taat terhadap peraturan teman-teman. Jadi teman-teman harus menaati semua peraturan. Nggak punya foto ini, ya pokoknya dicari gimana caranya agar bisa fotonya seperti itu teman-teman. Ingat ya, perhatikan persyaratan administrasi pendaftaran Polsat STS. Jangan berbuat sesuatu yang teledor, sesuatu yang merugikan diri sendiri karena kurang teliti, terlalu menggampangkan untuk pendaftaran ini. Kalau misal teman-teman ada kendala, bisa ditanyakan di helpdesk.stis.ac.id. Oke, helpdesk.stis.ac.id. Jadi di situ teman-teman bisa pertanyakan mengenai pendaftaran itu seperti apa. Oke, sekian dulu untuk part 1, ditunggu untuk part 2-nya. Di part 2 kita akan lebih mendetail nih cara belajarnya gimana, cara persiapan untuk SKD gimana, dan cara untuk persiapan matematika gimana. Oke, ditunggu ya. Jangan lupa subscribe YouTube kedinasan.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.